Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-77. Agaknya Pou Kai Ong sudah nekat, apalagi melihat betapa sisa rombongan pengemis tadi sudah mengurungnya. Suling Emas mengangkat sulingnya menangkis. Plak. Sepasang senjata ampuh bertemu dan tubuh Pou Kai Ong terhuyung ke belakang, tongkatnya patah-patah. Suling Emas juga tidak mengejar, hanya berdiri sambil meramkan kedua mata mengumpulkan tenaga. Pertemuan tenaga lewat senjata tadi benar-benar hebat, membuat dadanya sesak dan agak sakit. Mendadak terdengar suara hiruk-pikuk dan ketika Suling Emas membuka matanya, ia melihat 7 orang itu sudah menyerbu sambil berteriak-teriak. Suling Emas menarik napas panjang dan melompat mundur, menonton dari tempat persembunyiannya yang tadi. Setelah ia tidak bertanding dengan Raja Pengemis itu, tentu saja ia tidak dapat menghalangi mereka mengeroyok Pou Kai Ong. Agaknya rombongan pengemis yang dipimpin Yu Kang dan Liong Lokai itu ketika melihat Pou Kai Ong terhuyung mundur dan tongkatnya sudah patah-patah, segera menyerang. Namun si Raja Pengemis adalah seorang yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Memang kini senjatanya sudah rusak dan dadanya terasa sesak sekali. Akan tetapi, menghadapi pengeroyokan 7 orang itu, ia sama sekali tidak gentar. Bahkan di antara hujan senjata itu ia bergerak sambil memekik, kedua kaki tangannya bergerak dan kembali 2 orang murid Liong Lokai roboh terguling. Pada saat itu terdengar sorak-sorai gemuruh dan bermunculanlah puluhan, bahkan ratusan orang pengemis yang serta-merta mengeroyok Pou Kai Ong. Mereka ini adalah rombongan-rombongan pengemis yang tadi sudah diberi kabar melalui teman-teman oleh Liong Lokai sehingga dari pelbagai penjuru datanglah mereka yang ingin sekali melihat si Raja Pengemis yang dibenci menemui kematiannya. Pou Kai Ong terkejut sekali. Matanya jelalatan hendak mencari jalan keluar. Namun ia sudah terkurung rapat. Bir pun ia lihai, namun menghadapi ratusan orang pengemis yang mengurungnya rapat dengan senjata di tangan, benar-benar merupakan ancaman maut yang mengerikan. Ia mengamuk dan lagi-lagi ia merobohkan beberapa orang. Bahkan Yu Kang yang maju paling dekat, telah kena pukulan tangannya sehingga tulang pundak kiri Yu Kang patah. Juga Liong Lokai kena hantaman lambungnya, membuat kakek ini terlempar dan roboh tak bernyawa lagi di saat itu juga. Masih banyak lagi korbannya, ada belasan orang. Namun ia sendiri mulai terkena pukulan, dari kanan kiri, dari depan belakang. Pou Kai Ong terhuyung-huyung, mandi darah tapi masih terus mengamuk. Bacokan-bacokan dan hantaman-hantaman ruyung datang bagaikan hujan, bajunya sudah compang-camping, tubuhnya penuh darah. Akhirnya ia roboh. Masih saja mereka menghujani senjata. Berhenti. Tiba-tiba Suling Emas melayang dan tiba di dekat Pou Kai Ong. Sekali sulingnya bergerak, tampak sinar kuning emas dan semua senjata yang ditujukan kepada tubuh yang mandi darah itu terpental. Wah, ini konconya. Keroyok, teriak seorang pengemis. Jangan, mundur semua. Yu Kang berseru sambil menggunakan tangan kanannya yang tidak terluka untuk mendorong minggir beberapa orang pengemis yang menghalang jalan. Dia bukan konco iblis Pou, bahkan dialah yang memungkinkan kita merobohkan iblis itu. Suara Yu Kang nyaring dan penuh wibawa. Apalagi ketika para pimpinan pengemis mengenal bahwa pengemis kosen ini adalah putra mendiang Eugene Tianglo seperti yang diperkenalkan oleh Liong Lokai, mereka lalu mundur. Yu Kang mendekati Suling Emas dan bertanya, suaranya nyaring. Suling Emas, apa maksudmu menghalangi kami membunuh iblis ini?
Suling emas menggeleng kepala, memandang kepada tubuh yang mandi darah di depannya. Muka itu hancur, bahkan sebuah daripada matanya remuk. Bibirnya robek, hidungnya bengkok, muka yang mengerikan. Andai kata dapat hidup terus tentu menjadi seorang yang cacat mukanya. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak suka akan pengeroyokan. Biarpun dia roboh oleh kalian, akan tetapi lebih dulu aku telah membikin dia tidak berdaya dengan merusak tongkatnya. Kalau ia masih bersenjata, apakah kalian kira akan dapat dengan mudah merobohkannya? Tentu dia akan dapat melarikan diri. Karena itu aku merasa seakan-akan ikut mengeroyoknya. Dia sudah mendapat hajaran keras, lebih baik mati daripada hidup. Lihat mukanya, lihat mukanya, lihat badannya. Urusannya dengan kalian adalah urusan pribadi. Aku tidak mau terseret dalam pengeroyokan dan pembunuhan begini curang. Sejenak Suling Emas beradu pandang dengan Yukang. Kemudian Yukang menunduk dan melihat keadaan Pou Kai Ong. Ia agaknya merasa puas, berdongak ke udara, mulutnya berkemak-kemik seperti membaca doa. Kemudian ia meloncat ke atas batu besar tak jauh dari situ. Tangan kirinya sengkleh, tergantung lepas karena tulang pundak kirinya patah. Akan tetapi sikapnya gagah dan suaranya nyaring. Kawan-kawan, dengarkan aku bicara. Aku adalah Yukang, putra mendiang Eugene Tianglo, ketua Kong Sim Kai Pang. Bicara tentang dendam kepada si jahat Pou, agaknya di antara kita akulah yang paling parah. Akan tetapi aku puas melihat dia kini dirobohkan, dan harus kita akui bahwa tanpa bantuan pendekar Suling Emas belum tentu kita akan berhasil. Oleh karena itu, biarlah kita jangan membunuhnya sesuai dengan permintaan pendekar Suling Emas. Tanpa kita turun tangan lagi, kurasa dia pun akan mampus. Bergembira dan bersoraklah bahwa mulai detik ini kita terbebas daripada cengkeraman seorang jahat seperti Pou Kai Ong. Ratusan orang pengemis baju kotor itu bersorak gegap gempita. Ada pula yang berseru, hancurkan pengemis baju bersih. Angkat saudara Yukang menjadi ketua seluruh Kai Pang. Mari saudara-saudara kita iringkan saudara Yukang mengumpulkan semua pengemis baju kotor untuk membasmi pengemis baju bersih. Sorak-sorai makin menjadi-jadi dan ratusan pasang tangan diulur ke depan sehingga Yukang tak kuasa lagi mencegah para pengemis itu mendukungnya dan mengaraknya pergi dari situ sambil bersorak-sorak. Hanya beberapa orang pengemis tua yang tinggal untuk mengurus penguburan para korban dan merawat mereka yang terluka. Suling Emas berdiri memandang semua ini dengan hati terharu. Ia kagum akan kegagahan Yukang yang biarpun kasar dan jujur, namun memiliki jiwa pendekar. Ia terharu menyaksikan jembel-jembel itu bersatu padu untuk membasmi penindas dan memperbaiki nasib, menggantungkan harapan mereka kepada Yukang, satu-satunya pengemis yang boleh diharapkan akan dapat memimpin mereka, melepaskan diri daripada penindasan orang-orang jahat. Setelah semua mayat dikubur dan para pengemis tua pergi membawa teman-teman yang terluka sehingga di situ sunyi sepi, Suling Emas kembali memandang tubuh Pou Ki Lui yang masih menggeletak mandi darah. Suling Emas menarik napas panjang, lalu menyambar tubuh itu, membawanya ke dalam pondok. Ia merebahkan tubuh yang masih pingsan itu ke atas pembaringan, kemudian pergilah ia dari tempat itu. Belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang dan cepat ia menyelinap lalu mengintai. Kiranya beberapa orang wanita cantik dan beberapa orang laki-laki, semua berpakaian seperti pelayan-pelayan, berindap-indap memasuki pondok dari belakang. Ia kembali menghela napas. Kiranya orang si Pou itu menjadikan pondok itu sebagai tempat istirahat dan bersenang-senang, ditemani beberapa orang wanita cantik dan mempunyai pelayan-pelayan secukupnya. Biar mereka itu merawatnya. Suling Emas tidak jadi mencari daun obat di dalam hutan, menyerahkan nasib bekas raja pengemis itu kepada para selir dan pelayannya. Ia hanya mengharap mudah-mudahan pelajaran pahit itu tadi akan membuat Po Kai Ong menjadi bertobat. Suling Emas melanjutkan perjalanannya menuju ke kota raja. Ia merasa girang mendengar percakapan rakyat yang merasa puas dengan adanya raja baru yang adil dan tidak suka menjalankan kekerasan terhadap rakyatnya. Ia tidak melihat perubahan apa-apa ketika pada keesokan harinya ia memasuki pintu gerbang kota raja, sehingga ia makin gembira.
Ketika pertama kali ia masuk kota raja, ketika ia menyusul suhunya, ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat kota raja. Kini ia menggunakan kesempatan untuk keliling kota sehingga bertambah kegembiraannya menyaksikan keadaan yang makmur dan ramai. Akan tetapi kegembiraan ini musnah seketika setelah ia mendengar berita tentang keluarga Suma. Ia mendengar berita bahwa Pangeran Sumakong sudah pindah ke Ansui, kota yang menusuk perasaannya. Berita bahwa Suma Cheng telah menikah dengan seorang pangeran Sikiang yang menghancurkan hatinya. Bahkan ia mendengar bahwa Suma Cheng, bekas kekasihnya, kini hidup di lingkungan istana raja, bersama suaminya dan 2 orang anaknya. Suma Cheng sudah menjadi istri seorang pangeran dan malah sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Hancur hatinya, perih seperti tertusuk 1000 batang jarum. Setelah mendapatkan keterangan ini, Suling Emas meninggalkan kota raja, berjalan di tengah malam buta sambil meramkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh berderai. Akhirnya ia berhenti di jalan yang sunyi, duduk di pinggir jalan, menyembunyikan mukanya di antara kedua lutut, jari-jari tangan mencengkeram rambutnya. Habislah sudah harapannya, padamlah semua cahaya hidupnya. Apalagi yang boleh dipandang? Kekasih pertama direnggut maut, kekasih berikutnya direnggut laki-laki lain. Ayah kandung menikah lagi, ibu kandung tak tentu rimbanya, mungkin sudah mati karena tidak pernah ia mendengar beritanya. Siapa lagi yang dapat dijadikan teman dalam hidupnya? Kakeknya, ya benar, kakeknya masih ada. Kakeknya bukanlah sembarang orang. Kakeknya adalah Paciu Sinong Liugan, ketua Bengkau, bahkan menduduki tempat tinggi di kerajaan Nancao. Mengapa ia tidak pergi ke negara kakeknya? Siapa tahu kalau ibunya juga pulang ke sana? Selain menghubungi keluarga yang terdekat dan masih ada, juga ia maklum bahwa di sana ia akan dapat banyak belajar untuk memperdalam ilmunya. Gurunya sendiri seringkali bicara tentang Pat Jiu Sinong dengan penuh kagum. Setelah duduk termenung dalam keadaan duka cita seperti itu sampai sinar matahari memerah menjelang fajar, Suling Emas mengangkat mukanya. Orang lain akan kaget kalau menyaksikan perubahan wajah pendekar ini. Tampak tua dan tidak ada lagi sinar pada mukanya. Hanya kemuraman yang tampak. Pandang matanya sayu. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan menyelinap cepat, bersembunyi di balik sebatang pohon besar di pinggir jalan. Biarpun keadaan hati Suling Emas sedang mengalami kehancuran dan dirinya tenggelam dalam duka nestapa, namun naluri kependekarannya tak pernah menjadi tumpul. Panca inderanya peka sekali dan gerakan 3 sosok bayangan yang berlari-lari keluar dari kota raja, menimbulkan kecurigaannya sehingga ia cepat-cepat bersembunyi untuk mengintai. 3 orang yang berlari amat cepat itu tidak berlari lagi, kini tampak berjalan sambil bercakap-cakap. Suling Emas cepat menyelinap dan mendekati mereka untuk mendengarkan. Setelah dekat, dari balik pohon melihat seorang nenek dan 2 orang kakek. Nenek itu berwajah galak penuh keriput, memondong sebuah bungkusan kain kuningan dari sutera halus. Kakek pertama sudah tua, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, tubuh atasnya tidak berbaju. Serasa ia mengenal 3 orang tua ini, akan tetapi di mana ia pernah bertemu. Akan tetapi begitu mereka bertiga bercakap-cakap segera ia ingat. Aliong, kau yang paling kuat dan dapat menempuh perjalanan jauh. Kau sajalah yang mengantarkan pangeran cilik ini kepada Ong Ya. Biar aku dan Akui menyambut para pengejar sehingga kau dapat pergi jauh takkan terkejar lagi, kata si nenek tua. Betul ucapan Sam Hua, kata kakek pertama yang bertongkat. Langkahmu lebar daripada kami berdua, dan aku pun malas kalau harus berlari-lari dikejar-kejar seperti maling. Ih, aksinya, memang kita bertiga maling. Siapa tidak tahu, bentak nenek itu sambil menyerahkan bungkusan sutera kuning kepada kakek tinggi besar yang disebut Aliong. Kakek Aliong agaknya tidak senang dengan tugas ini, akan tetapi karena kalah suara ia menerima juga bungkusan itu. Akan tetapi begitu bungkusan itu dipondongnya, tiba-tiba terdengar tangis anak kecil yang nyaring sekali. Kau apakan dia? Sejak tadi diam saja. Begitu kau sentuh lalu menangis, kata si nenek tua mengomel. Wah, celaka.
Kalau menangis seperti itu tentu kau akan menjadi tontonan di sepanjang jalan, kata Akui. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan orang-orang di jalan, bahwa anak ini anak selirmu, ataukah cucumu yang kematian ayah bundanya? Namun Aliong sudah menggigil ngeri, agaknya semua bulu di badannya berdiri semua, ketika ia merasa betapa anak kecil meronta-ronta dan menjerit-jerit keras. Cepat ia mengulurkan tangan ke depan, memberikan bungkusan itu kembali kepada Samhua sambil berkata, tidak baik, tidak baik. Dalam pondongan tangan halus dia diam saja. Tanganku kasar, tidak sehalus tanganmu, Samhua. Cih, omongan tua bangka tak bermalu, kata Samhua dengan muka agak merah sambil menerima kembali bungkusan sutera kuning yang ternyata berisi seorang anak kecil itu. Hahaha, bukan karena tanganmu kasar, Aliong, melainkan bau keringatmu yang terlalu keras sehingga anak itu tidak tahan. Akui menggoda. Suling emas mengenal 3 orang ini sebagai pelayan-pelayan Kong Lo Senjin. Setelah ia mendengar percakapan mereka, ia menjadi kaget sekali. Samhua si nenek tua tadi menyebut pangeran cilik yang harus diantarkan kepada Ong ya. Keonaran apalagi yang akan dilakukan Kong Lo Senjin dan anak buahnya? Mereka itu bicara tentang pengejaran. Tak salah lagi, tentulah mereka bertiga menculik pangeran kecil itu dari dalam istana raja atas perintah Kong Lo Senjin yang berwatak aneh. Teringat akan percakapan rakyat yang memuji-muji kaisar baru dari kerajaan Sung, Suling Emas segera mengambil keputusan untuk menolong anak kecil itu. Dengan gerakan ringan sekali Suling Emas melompat dan melayang keluar dari tempat sembunyinya. Tangan kirinya langsung menerjang dengan serangan maut ke arah kepala Samhua. Serangan ini sengaja ia lakukan dengan pengerahan tenaga sehingga terdengar suara angin bersiut menyambar. Samhua terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat pandai, maklum ia bahwa bayangan yang menyambar dan menyerangnya ini melakukan serangan maut yang berbahaya. Maka cepat ia membuang diri ke belakang sambil mengangkat tangan kanan melindungi kepala. Akan tetapi pada saat itu, bocah yang dipondongnya telah diserobot penyerang itu yang menggunakan tangan kanan menotok pundaknya lalu merampas bungkusan sutera kuning. Tak dapat Samhua mencegah perampasan ini karena totokan pada pundak itu melumpuhkan lengan kirinya yang memondong. Di lain saat, Suling Emas sudah melompat ke belakang, bocah dalam selimut kuning itu dalam pondongannya. Bocah itu menangis lagi, lebih nyaring daripada tadi. Kembalikan anakku. Samhua memekik marah. Setelah melihat bahwa yang merampas bocah itu bukan seorang pengawal istana, melainkan seorang bocah laki-laki muda berpakaian seperti sastrawan, Samhua tidak ragu-ragu untuk mengakui pangeran cilik itu sebagai anaknya. Aliong dan Akui juga melangkah maju dengan sikap mengancam. Kurang ajar, berani sekali kau merampok anak orang di tengah jalan? Suling Emas tersenyum mengejek. Bibi Samhua, kau yang sudah nenek-nenek mana mungkin mempunyai anak yang masih begini kecil? Paman Aliong dan Paman Akui, sesungguhnya siapa yang merampok anak orang? Kalian bertiga ataukah aku? Aku tidak merampok pangeran kecil ini, melainkan hendak mengembalikannya di tempat yang semestinya, yaitu di dalam istana. Tentu saja 3 orang tua itu kaget sekali. 3 buah nama tadi adalah nama kecil mereka, yang hanya mereka ketahui tak pernah diperkenalkan keluar. Bagaimana orang muda ini bisa mengenal mereka? Biarpun mereka bertiga itu kini bekerja sebagai pelayan, namun sesungguhnya mereka bukan orang biasa. Aliong dan Akui adalah bekas perwira-perwira tinggi di bawah Kong Lo Senjin, sedangkan Samhua juga seorang ahli silat tinggi, janda seorang panglima seangkatan dengan 2 orang temannya itu. Mereka ini tetap setia kepada Kong Lo Senjin. Karena maklum bahwa orang muda itu sudah mengetahui rahasia mereka, maka Samhua yang lebih pandai bicara segera bertanya, "Orang muda, siapakah kau yang berani mencampuri urusan pribadi kami? Andai kata benar kami menculik seorang pangeran kecil, apa sangkut pautnya hal itu denganmu?" Bibi Samhua dan kedua paman Aliong dan Akui, kukira tidak perlu lagi berpura-pura. Kalian bertiga sudah pernah bertemu denganku, hanya agaknya kalian sudah lupa lagi. Akan tetapi aku tahu bahwa kalian adalah anak buah Kong Lo Senjin,
dan bahwa anak itu adalah seorang pangeran yang kalian culik dari istana atas perintah Kong Lo Senjin. Secara pribadi memang urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku, akan tetapi setelah mempelajari ilmu, apa gunanya kalau tidak untuk menumpas perbuatan buruk? Aku tidak ingin bermusuh dengan kalian yang pernah bersikap baik kepadaku, akan tetapi aku pun tidak bisa membiarkan kalian menculik anak orang semaunya. Apalagi untuk dibawa ke depan Kong Lo Senjin yang kejam. Aku harus mengembalikan anak ini kepada orang tuanya. Sejenak tiga orang tua itu tertegun, terbelalak dan tidak dapat bicara saking kaget dan herannya. Akhirnya Samhua bertanya, suaranya agak gemetar, "Siapakah kau?" "Pengawal istana." "Siapa?" Suling emas menggeleng kepala dan tersenyum. "Kalian sudah terlalu tua sehingga pikun. Mengapa masih mau saja diperalat Kong Lo Senjin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Seyogianya orang-orang setua kalian ini menenteramkan pikiran, membersihkan hati menanti kematian." Bocah gila, lancang mulutmu," bentak Aliong sambil melangkah maju. "Tak peduli ia pengawal atau bukan, anak itu harus kita rampas kembali." "Serbu," bentak pula Akui sambil menggerakkan tongkatnya. Karena merasa bahwa rahasia mereka telah terbuka dan jelas bahwa orang muda itu tidak mau mengembalikan pangeran kecil yang mereka cuik, tiga orang ini serentak menyerang Suling Emas dengan gerakan yang dahsyat. Sambil menyerang, mereka berusaha merampas anak kecil dalam pondongan Suling Emas yang masih terus menangis keras. Kalau Akui mempergunakan senjata tongkat, Aliong dan Samhua masing-masing menggerakkan sebatang pedang tipis. Serangan mereka cepat dan mengandung tenaga yang hebat. Namun tiba-tiba mereka terkejut dan menjadi silau pandang matanya oleh sinar kuning emas yang bergulung-gulung dan melingkar-lingkar. Dalam saat berikutnya, serbuan tongkat dan dua batang pedang sudah terlempar jauh dan ketiga orang anak buah Kong Lo Senjin itu terpekik kesakitan, melompat mundur dan memegangi tangan kanan yang terasa kaku nyeri dengan tangan kiri. Terbelalak kagum mereka berdiri memandang Suling Emas yang kini berdiri dengan tangan kiri memondong anak kecil, tangan kanan memegang sebatang suling yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. "Suling Emas!" Hampir berbareng mereka berseru ketika melihat suling itu. Sebagai pembantu-pembantu kepercayaan Kong Lo Senjin, tentu saja mereka mengenal benda ini yang selalu berada bersama sastrawan Ciu Bun di Pulau Pekoatu, biarpun mereka jarang datang ke pulau itu. Suling Emas menjura sambil tersenyum. "Memang itulah namaku, dan mengingat akan kebaikan mendiang adik Kui Eng dan mendiang ibunya, biarlah ku habiskan sampai di sini saja kesalahpahaman ini. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Suling Emas berkelebat cepat, lari ke jurusan kota raja. Tiga orang tua itu bengong terlongong. Barulah kini mereka teringat bahwa orang muda yang sakti itu bukan lain adalah anak laki-laki yang pernah minta pekerjaan kepada mereka sekedar untuk makan. Anak laki-laki yang kemudian menjadi murid Kim Mo Taisu yang kabarnya mampu mengimbangi kesaktian Kong Lo Senjin sendiri. Akan tetapi muridnya itu, benar-benar tak pernah mereka menyangkanya. Karena maklum bahwa mereka bukanlah tandingan orang muda itu, mereka menganggap bahwa tugas mereka telah gagal dan kembalilah mereka ke Pekoatu. Hati Suling Ema merasa lega ketika mendapat kenyataan bahwa tiga orang tua itu tidak dapat mengejarnya. Akan tetapi ia risau melihat anak kecil yang terus menangis dalam pondongannya. Diamlah, anak manis." Ia membuka selimut kuning itu sehingga terbuka dan tampak muka anak yang amat molek dan manis, yang kini mukanya merah karena banyak menangis. Mata yang bening itu memandang penuh selidik ke arah wajah Suling Emas. "Nah, begitu anak baik, anak manis. Jangan menangis, ya. Ku bawa engkau kembali kepada ayah bundamu." Suling Emas menarik muka manis dan ucapannya halus. Anak itu mengedip-ngedip, terheran, akan tetapi tidak menangis lagi. Anak berusia kurang lebih 2 tahun itu agaknya dapat merasa bahwa ia berada dalam tangan yang aman. Belum juga sampai di pintu gerbang kota raja, serombongan penunggang kuda terdiri dari 7 orang, berpakaian bagai pengawal-pengawal istana, membalapkan kuda keluar dari pintu gerbang dan ketika bersimpang jalan dengan Suling Emas, rombongan ini segera menahan kuda, lalu melompat turun dan berteriak kepada Suling Emas,
"Hei, berhenti dulu." Suling emas berhenti, maklum bahwa pengawal-pengawal itu tentulah pasukan dari kota raja yang bertugas mengejar penculik pangeran. Ia bersikap tenang saja dan memondong anak itu di tangan kirinya. Ia membalikkan tubuh menghadapi mereka. "Kalian mau apa menahan orang berjalan?" tanyanya tenang. 7 orang pengawal itu memandang ke arah anak kecil dalam pondongannya dan serentak mereka berseru girang. Itu dia sang pangeran. Lihat pakaiannya, selimutnya." Pemimpin rombongan yang berkumis lebat segera melangkah maju, mukanya membayangkan kemarahan, keningnya berkerut-kerut, lalu membentak, "Heh, orang muda. Engkau benar-benar berani mati menculik putra Sri Baginda. Tak tahukah kau bahwa saat ini ratusan orang pengawal dan pasukan keamanan berpencar di seluruh tempat untuk mencarimu? Hayo kau lekas." Suling emas menggerakkan bibirnya meruncing sambil menimang-nimang anak yang mulai menangis lagi itu. "Ah, dasar engkau manusia kasar. Lihat, kalian membuat dia menangis lagi. Tidak tahukah kalian bahwa dia tidak suka akan suara berisik? Bersikaplah tenang agar jangan membuat dia takut." Seketika berubah sikap komandan pasukan kecil itu. Ia memberi isyarat dengan tangan kepada anak buahnya agar tidak membuat gaduh dan dia sendiri pun melakukan perintah dengan suara bisik-bisik. Hal ini terjadi karena mereka itu mengingat bahwa anak dalam gendongan orang muda itu adalah seorang pangeran, putra Sri Baginda sendiri. Kalau anak itu menangis karena mereka dan hal itu terdengar oleh Sri Baginda, tentu mereka celaka. Lucu sekali gerak-gerik mereka itu. Lebih-lebih ketika mereka melihat anak itu terus menangis keras, mereka menjadi bingung. Suling emas sendiri yang menimang-nimang dan menghibur-hibur, sampai penuh keringat mukanya. Bingung ia menghadapi seorang anak kecil yang rewel ini. Akhirnya, saking bingungnya, ia mengambil sulingnya dan meniup suling itu dengan tangan kanan. Seketika anak itu berhenti menangis. Dengan mata bening dan pipi basah air mata, anak itu memandang suling emas. Ketika suling emas meniup sulingnya dengan nada naik turun, anak itu tertawa. Suling emas gembira dan 7 orang pengawal juga ikut tertawa. "Kalian jangan banyak ribut. Aku Justeru hendak membawa pulang anak ini ke kota raja. Bukan aku penculiknya, melainkan 3 orang jahat. Aku berhasil merampas anak ini dari tangan mereka. Awas, jangan banyak ribut. Kalau kalian ribut-ribut lagi dan anak ini menangis, jangan tanya dosa." Suling emas dengan gerakan sembarang memukulkan sulingnya pada sebatang pohon sebesar paha orang dan pohon itu tumbang. Pucatlah wajah 7 orang itu. Mereka mengangguk-angguk dan ketika suling emas melanjutkan perjalanannya ke arah kota raja, 7 orang itu mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda. Melihat betapa orang muda itu membawa sang pangeran benar-benar menuju ke kota raja, hati mereka lega. Suling emas terpaksa berjalan sambil meniup sulingnya, karena anak itu menangis saja kalau tidak ditiupkan suling. Memang suling emas pandai sekali bersuling, maka suara sulingnya merdu dan sedap didengar. Ketika rombongan pengawal kedua yang terdiri belasan orang banyaknya lewat, mereka pun terheran-heran dan turun dari kuda. Komandan pasukan pertama segera berbisik-bisik memberitahu dan rombongan kedua ini pun segera mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda masing-masing. Makin lama, makin banyaklah terdapat pasukan berkuda dan berjalan kaki mengikuti arak-arakan ini. Bahkan setelah memasuki pintu gerbang kota raja, penduduk besar kecil ikut pula mengikuti arak-arakan menuju ke istana. Suling emas yang berjalan di depan, enak-enak dan tenang-tenang saja memondong sang pangeran sambil membunyikan suling. Tentu saja ia diterima oleh kaisar sendiri dengan pengawalan ketat. Orang masih belum tahu macam apa orang muda yang membawa pulang sang pangeran yang hilang, maka penjagaan diperkuat dan keselamatan kaisar dilindungi oleh para panglima. Namun, suling emas bukanlah merupakan pribadi yang menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi.
Terima kasih.